Dan setiap kita melakukan sebuah pilihan, kita langsung mengevaluasi apakah ini sudah yang terbaik atau hanya sekedar baik. Shalom teman-teman Aposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan pastinya. Gak kerasa hari ini adalah hari ke-30 di bulan Juni. Dan besok kita akan memasuki hari baru di bulan Juli. Aku mau ajak kita semua untuk bersama-sama kembali mengingat apa saja yang sudah kita lalui selama bulan Juni ini. Kita boleh sama-sama tarik napas dalam, sedalam-dalamnya. Lalu kita keluarkan melalui mulut kita. Lakukan berulang kali sampai kondisi kita jauh lebih tenang. Kita boleh mengingat kembali apa saja yang sudah kita lewati selama 1 bulan ini. Lalu kita syukuri satu persatu kejadian itu di dalam Tuhan. Kita boleh melewati suka, kita boleh melewati duka. Bahkan mungkin ada hal yang masih kita tidak pahami sampai hari ini. Kita bersyukur di dalam Tuhan untuk setiap kejadian yang terjadi. Dan mari sebelum mulai renungan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, maka berkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah yang baik atau yang terbaik. Kita akan membaca dari Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama, aku akan membacakan bagi kita semua. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Teman-teman, setiap saat, di setiap harinya, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mulai dari kita bangun di pagi hari, kita sudah membuat pilihan. Mau bangun jam berapa, atau mungkin masih mau di tempat tidur dulu. Lalu kemudian kita juga membuat pilihan, mandi jam berapa, atau mungkin tidak mandi. Setelahnya kita juga membuat pilihan, sarapan atau tidak. Lalu kemudian ketika kita keluar dari rumah, bertemu dengan orang, kita juga membuat pilihan. Apakah kita menyapa mereka atau tidak? Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah terjadi di sekitar kita, kita juga membuat pilihan. Apakah kita memilih untuk memperbaikinya atau mendiamkannya? Atau justru mungkin ikut menambah kerusakan yang ada? Kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan firman Tuhan yang tadi telah kita baca di Kejadian 17 ayat 1, Tuhan berpesan kepada Abram sebuah pesan yang menunjukkan keinginan Tuhan. Dia mau bahwa kita hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Ada satu standar yang Tuhan tetapkan, yaitu Tuhan
tidak hanya sekedar ingin yang baik, tapi Tuhan ingin yang terbaik. Nah, kaitannya dengan setiap pilihan tadi adalah Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman di dalam Tuhan, sudah seharusnya kita membuat pilihan yang terbaik, bukan hanya sekedar baik. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, maukah kita memberikan hak itu kepada Tuhan? Kita pasti banyak punya keinginan. Kita ingin memilih itu, kita ingin memilih ini. Tapi jika kita memang mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman di dalam Tuhan, maka serahkanlah hak itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memilih apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, musuh terbesar dari hidup beriman di dalam Tuhan bukanlah dosa. Musuh terbesar dari hidup beriman di dalam Tuhan bukanlah dosa, melainkan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Pilihan-pilihan yang mungkin selama ini kita anggap sudah baik, tapi ternyata setelah kita membaca firman ini, Tuhan inginkan yang terbaik. Tuhan ingin agar kita benar-benar disiplin, membiarkan Allah yang menentukan pilihan bagi kita. Sehingga nanti pada akhirnya dalam setiap hal, kita itu seperti punya indera kerohanian. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Kita tahu apa yang harusnya kita pilih. Karena Tuhan yang memimpin kita. Mungkin akan ada orang yang menganggap kita bodoh ketika kita memilih hal-hal yang terbaik. Karena seperti yang sering kita dengar, apa yang baik menurut dunia tidak tentu baik menurut Allah. Dan bisa saja ketika kita menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan, lalu Tuhan memilihkan sebuah pilihan bagi kita, bisa saja itu akan ditertawakan oleh dunia. Tapi kedisiplinan itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kedisiplinan yang muncul karena rasa percaya kita, karena iman kita tadi bahwa apa yang Tuhan pilih itu gak mungkin buruk buat kita. Nah, sekarang setelah 1 bulan ini, kita gak usah dulu berbicara 1 tahun atau selama kita hidup, 1 bulan ini saja. Mari coba kita mengingat. Menurut teman-teman, apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau mungkin hanya sekedar baik? Apakah kita selama ini pernah memikirkan apakah Tuhan disenangkan dengan segala sesuatu yang kita lakukan? Nah, inilah yang harusnya menjadi perenungan kita teman-teman, dan inilah yang akan menjadi PR kita bersama ke depannya. Kita harus belajar berjalan menurut tolak ukur dari Tuhan. Kita harus belajar membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus secara terus-menerus melatih diri kita untuk bergantung kepada Tuhan. Setiap kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus melatih diri kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, aku harus pilih apa? Tuhan, aku harus mengatakan apa? Dan setiap kita melakukan sebuah pilihan, kita langsung mengevaluasi apakah ini sudah yang terbaik atau hanya sekedar baik. Inilah yang boleh menjadi perenungan kita pada hari ini. Kiranya dalam setiap harinya, dalam kedepannya kita boleh mengingat dan boleh memiliki sikap kebergantungan kepada Allah secara terus-menerus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Melalui pembacaan firman dari kitab Kejadian ini Tuhan, kami mendapati bahwa ada sebuah standar yang Kau inginkan dari kami anak-anak-Mu, yaitu Kau ingin agar kami hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu ya Bapa, sebagai anak muda Tuhan, ada banyak pilihan yang ditawarkan di hadapan kami Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, terkadang kami masih lemah ya Bapa, kami memilih hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang boleh mengampuni kami, dan saat ini setelah kami menyadari ya Bapa, pimpin kami ya Tuhan, agar kami benar-benar bisa dan benar-benar bijaksana Tuhan dalam memilih segala sesuatunya ya Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, kami ingin belajar bergantung seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami ingin juga belajar ya Bapa untuk selalu memelihara hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan secara khusus untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami selama di bulan Juni ini ya Bapa. Dan lewat perenungan ini Tuhan, biarlah kami boleh mengevaluasi diri kami Tuhan, menyadarkan kami lagi agar kami boleh lebih disiplin lagi Tuhan untuk memberi yang terbaik kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.